Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Asmi Sulfonik dengan NIM 23014438, mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran Hadis di MTS dan MA dengan dosen pengampu beliau Bu Khotimah MPT. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari beliau mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Baik, sebelum menganalisis buku, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dianalisis dalam buku MTS pada pelajaran Quran Hadis di kelas 7, yaitu mengenai aspek pengetahuan. Yang pertama, apa saja? Ada yang pertama, aspek faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif. Bab kedua yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Yang pertama, yang A, ada isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Ayatnya pada surat Asy-Syams yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, yang kedua dengan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Baik, kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena fakta tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada faktual, ada aspek pengetahuan konseptual pada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 beserta terjemahannya. Kemudian pada kalimat Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Selain daripada itu, ada juga aspek pengetahuan metakognitif yang menyajikan tentang kehidupan sehari-hari, yaitu pada kalimat sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 7 fenomena alam yang menakjubkan. Pada awal surah Asy-Syams ini ayat 1 sampai dengan 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala titik. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual, terdapat surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 7. Selanjutnya menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang dan malam, langit, bumi dan jiwa manusia, semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya atau sunnatullah, yaitu di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena fakta tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi dan jiwa manusia. Kemudian yang A, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan waduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena terdapat nama tokoh Qatadah, Ibnu Jarir, dan istilah.
Selain itu, ada juga aspek pengetahuan konseptual, karena ada terjemahan dari surat Asy-Syams. Kemudian pada kalimat Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Kemudian yang B, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, terdapat nama, pendapat menurut Qatadah dan Ibnu Zaid. Selain daripada itu, juga ada aspek pengetahuan konseptual, karena masih ada terjemahannya di dalam surat Asy-Syams. Kemudian pada kalimat yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Isi kandungan masih berkaitan dengan surat Asy-Syams. Kemudian yang C, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan yaitu faktual, karena menjelaskan pada kalimat dan siang apabila menampakkannya. Selain daripada aspek pengetahuan faktual, ada juga aspek pengetahuan konseptual, karena menyajikan tentang terjemahan dari surat Asy-Syams, dan karena masih ada hubungan konsep antara siang, cahaya, dan menyingkap kegelapan. Kemudian yang D, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Nah, pada kalimat di sini terdapat aspek pengetahuan faktual, karena terdapat penjelasan dari terjemahan surat Asy-Syams. Selain daripada pengetahuan aspek faktual, yaitu ada juga aspek pengetahuan konseptual, karena menyajikan tentang terjemahan pada surat Asy-Syams. Kemudian yang E, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual, karena terdapat penjelasan dari terjemahan surat Asy-Syams dan fakta yang amat sempurna dari indah. Fakta yang amat sempurna dan indah. Selain daripada itu juga ada aspek pengetahuan konseptual, karena menyajikan tentang terjemahan pada surat Asy-Syams. Kemudian selanjutnya yang F, dan bumi serta pengamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya, sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Nah, pada kalimat ini mengandung aspek pengetahuan faktual, karena menjelaskan tentang dan bumi serta pengamparannya. Selain itu, ada juga aspek pengetahuan konseptual, karena masih menyajikan tentang terjemahan dan ayat Asy-Syams. Kemudian ada juga aspek pengetahuan metakognitif yang menyajikan tentang kehidupan pada kalimat seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Selanjutnya yaitu yang G, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tetap pada fitrah yang lurus. Nah, pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual, karena masih menjelaskan tentang jiwa serta penyempurnaannya. Selain daripada itu, juga ada aspek pengetahuan konseptual, karena menyajikan tentang terjemahan ayat Asy-Syams. Kemudian selanjutnya yaitu yang H, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenangkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukan. Pada kalimat di sini terdapat aspek pengetahuan faktual, karena masih tetap menjelaskan tentang bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Selain daripada itu, ada juga aspek pengetahuan konseptual, karena menyajikan tentang terjemahan ayat Asy-Syams. Kemudian ada lagi aspek pengetahuan metakognitif,
pada teks tersebut karena menyajikan tentang kehidupan di dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu yang nomor 2, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal atau ciptaannya di atas, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang pertama, A. Sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Pada kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang terjemahan ayat-ayat dan berisi kandungan surat Asy-Syams. Makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Pada kalimat di sini terdapat aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan makna asal kata zakka. Selain daripada itu juga ada aspek pengetahuan prosedural karena materi yang menyajikan tentang tahapan-tahapan tentang ayat tersebut. Kemudian ada juga aspek pengetahuan metakognitif karena menyajikan tentang kehidupan bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan dan memperbaiki diri. Selanjutnya, berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair, dan seperti firman-Nya surat Al-A'la ayat 14-15 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung nama tokoh dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Selain daripada itu juga ada aspek pengetahuan metakognitif karena menyajikan tentang kehidupan bahwa dari kata membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Kemudian selanjutnya yang B, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan menetapkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan mungkin juga mempunyai pengertian, dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Pada kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang terjemahan dari surat Asy-Syams. Selain daripada itu juga ada aspek pengetahuan metakognitif karena masih menyajikan tentang kehidupan pada kalimat merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Kemudian selanjutnya makna asal kata dasa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina, sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian atau di akhirat. Pada kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual. Karena apa? Karena masih menjelaskan tentang makna asal kata lafaz dassa adalah menutupi orang yang bermaksiat. Selain daripada itu juga ada aspek pengetahuan prosedural pada kalimat berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela,
sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu, jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Kemudian selanjutnya, Zaid bin Argam berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustahib laha. Rawahu Muslim, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang nama tokoh, yaitu beliau Zaid bin Argam. Selain daripada pengetahuan itu, ada juga aspek pengetahuan konseptual karena ada dalil hadis riwayat Muslim beserta terjemahannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang B, isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Selanjutnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contohnya sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanyalah Dia yang berhak disembah. Nah, pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual. Karena apa? Karena menjelaskan tentang ciptaan Allah seperti langit, bumi, pergantian malam, siang. Kemudian selanjutnya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, melalui surat Ali Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah ulul albab. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Nah, pada kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena terdapat nama tokoh yaitu dari beliau Buya Hamka dan Ibnu Katsir. Terdapat juga penjelasan dari Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Ali Imran ayat 190. Selain daripada itu juga ada aspek pengetahuan prosedural karena di sini ada unsur tahapan-tahapan bahwa Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Selanjutnya yaitu yang C, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah rahmat Allah melebihi murkanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qada al-haqqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati taulibu ghadabi. Rawahul Bukhari, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ars. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang hadis beserta terjemahannya. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual
karena masih mendefinisikan tentang hadis tersebut bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepada makhluknya. Dia menciptakannya, memberi rezeki kepadanya dari sejak dalam kandungan ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan prosedural karena mengandung unsur proses-proses bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, memberi rezeki kepadanya dari sejak dalam kandungan ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya analisis buku MTS kelas 7 bab 2 yang berjudul merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangannya dari mulai video sampai akhir video. Silakan masukan dan saran kami persilakan di kolom komentar. Bagi yang menyukai video ini, silakan share, subscribe, like, share. Terima kasih. Sekian dari kami. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.